Hotel Aston Gresik, 30 November 2023. Rapat persiapan penganugerahan Anubhawa Sasana Desa, Kelurahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Dalam penyelenggaraan terkait penyerahan penghargaan Desa Sadar Hukum se-Provinsi Jawa Timur yang insya Allah nanti dari akan hadir para pejabat dari Kemenkumham di tempat ini dan seluruh bupati yang mendapat penghargaan sekitar 32 bupati wali kota se-Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita buka rapat koordinasi hari ini sekaligus rapat yang pertama dan terakhir. Kita padukan kegiatan baik nantinya dari Kemenkumham, dari Kamil, dari Biro Hukum maupun dari kami pemerintah Kabupaten Gresik yang nanti akan sebagai tuan rumah. Hal-hal yang nanti untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan penghargaan ini bisa berjalan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan rapat koordinasi ini terlebih dahulu dan sampaikan arahan dari Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kemenkumham Kamil Jawa Timur, saya hormati dari Biro Hukum, dari teman-teman di Pemda Kabupaten Gresik, ada asisten juga, ada kepala pendidik, Kapol, dan dari Badan Hukum dan juga dari Kementerian Pendidikan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi amanah hidayah kepada Allah Subhanahu hadir dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apapun. Yang kedua, salam kepada Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan penduduknya bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di tempat ini Kabupaten Gresik. Bagi mungkin yang pertama kali di Gresik, bisa dinikmati suasana Gresik. Untuk yang kedua, kami selaku daerah yang dipercaya informasi dari Pak Kabag Hukum bahwa ada keinginan dari provinsi untuk punya agenda penganugerahan bahwa Sasana Desa atau desa yang sadar hukum di wilayah Jawa Timur untuk penghargaan di Kabupaten Gresik, dan agendanya di APBD. Kemarin juga nonton masukan anggarannya Pak. Alhamdulillah kok di ACC sama Dewan. Biasanya Dewan yang diadakan di ACC geser. Dengan segala upaya dan daya upaya setengah dendam ini. Karena dulu pernah di Dewan di setengah dendam Dewan. Alhamdulillah bisa datanya karena kebetulan defisit tahun ini cukup besar di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana kegiatan kita di tanggal 7 Desember hari Senin. Berarti waktu kita cuma 1 minggu. 1 minggu. Tanggal ini jadi Kamis. Jadi sekarang hari Kamis ya tepat 1 minggu. Apakah kita nanti ada konsep untuk rapat koordinasi bersama? Kayaknya juga mungkin. Tapi saya berharap dibentuk grup aja Pak Asisten ya, sifatnya koordinatif, dan ini nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses persiapan kita untuk Desa Sadar Hukum penganugerahan ini supaya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, beberapa hal terkait dengan konsep yang akan dikoordinasikan bersama pada hari ini
kami berharap bisa kepastian terkait dengan kedatangan, apakah Pak Menteri atau mungkin Dirjen atau Direktur atau mungkin seperti apa, karena ini nanti akan berdampak di Prokopim terkait dengan proses untuk seremonialnya dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa kita sebutkan bersama. Dan yang kedua terkait dengan tempat, karena tempat di sini salah satu yang menjadi sebetulnya nggak kendala di akses masuk, tapi posisi yang di sini parkir yang ada di sisi belakang untuk parkir ini mungkin pada waktu yang bersamaan banyak pengunjung mal dan sebagainya yang sifatnya nanti harus bisa disinkronkan dari petugas di SUP sudah tidak belum ya, mungkin bisa ditiru karena ini nanti akan berpengaruh di aspek pelaksananya. Jadi di sini bisa akses dua Pak, jadi di bawah depan sudah langsung menuju ke ruangan, kemudian nanti acaranya di belakang ini besar, dan yang kedua bisa lewat dari parkir itu yang kita harapkan bersama semua kabupaten kota yang di sini itu bisa hadir dan tidak ada permasalahan di akses. Dan untuk waktu kedatangan apakah sehari sebelumnya atau pada saat bersamaan? Kemungkinan kalau di daerah yang berdekatan pada hari itu ya Pak ya. Tapi kalau yang jauh mungkin dari Banyuwangi, dari Trenggalek, Pacitan dan sebagainya itu mungkin sehari sebelumnya. Tapi kalau mungkin nanti teman-teman dari Prokopim memastikan bahwa hotel ini cukup terkait dengan aksesibilitas dan penginapan yang ada di sini. Dan apakah memungkinkan di hari sebelumnya mungkin ada acara yang sifatnya speaking atau apa ya, sifatnya nanti bisa menjadi kekompakan yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur itu ada agenda di mana biasanya juga ada speaking dalam bentuk kalau di sini itu ada wisata ini Pak, wisata bandar diesel. Jadi kota lama ada bis tingkat yang di bagian atasnya terbuka, dan mungkin kalau yang malam hari mau keliling terus menikmati makanan khas Gresik, mau bandeng atau sepotral dan sebagainya, itu bagian yang mungkin menjadi daya tarik dari teman-teman untuk bisa hadir untuk agenda di sini yang malamnya sudah bisa. Saya kira mungkin itu ya yang support yang bisa kita koordinasikan bersama. Harapan kami rapat yang pertama dan terakhir katanya Pak Asisten itu bisa kita detailkan dan langsung nanti kita diskusikan ke PJJ terkait untuk support acara ini secara cepat. Demikian mungkin perlu dari saya kembalikan lagi ke Pak Asisten. Terima kasih Pak Sekda. Langsung ditindaklanjuti Pak Zaki Prokopim, important group yang terlibat di kegiatan tanggal 7 besok. Nanti biar nanti Pak Pram juga dijadikan admin, terus nanti Pak Pram memasukkan teman-teman dari kami biar acara ini berlangsung dengan baik seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kita taraf nasional itu juga kita bentuk bunker presiden dan lain-lainnya, kita buatkan grup koordinasinya lebih banyak itu setelah rapat koordinasi yang pertama dan terakhir, dan nanti mungkin bisa kita padukan ketemu di H-1 waktu gladi bersih atau mempersiapkan terakhir pada sore hingga malam. Jadi besok pagi sudah ready pelaksanaan dan baik. Untuk berikutnya persilakan Pak Haris dari Kanwil Kemenkumham untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bisa mengucapkan salam sahabat keluarga dan umat muslim di semuanya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kepada
juga bahwa kepala desa ini kan juga salah satu tugas-tugasnya itu adalah di menyelesaikan kasus-kasus mitigasi di luar perhatian yang selama ini kan terabaikan, selama ini kita tidak ada perhatian sama sekali. Karena itu pemerintah turut hadir bersama Mahkamah Agung ini memberikan penghargaan pada beliau. Sadar tidak sadar beliau itu melaksanakan konstitusinya salah satu penyelesaian di luar perhatian. Kedua, dalam untuk meningkatkan salah satu di situ kan ada mitra untuk menjadi desa sadar hukum. Salah satunya adalah untuk mendukung perekonomian, ketaatan, pajak dan sebagainya, ada 4 dimensi di sana. Yang terutama yang dapat memenuhi pemerintah memberikan penghargaan. Nah, ada 2 cara yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui seleksi yang dilakukan oleh sendiri dan melalui mitigasi peacemaker. Nah, ini penghargaan yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung diberikan penghargaan kepada kepala desa maupun desa. Kalau melalui peacemaker ini bisa diberikan kalau sudah lolos otomatis menjadi desa sadar hukum. Tetapi yang belum yang masih dapat penghargaan mitigasi ini kan perorangannya, kepala desanya. Jadi harus memenuhi persyaratan yang ada seperti ini untuk diresmikan menjadi desa sadar hukum. Ketiga, karena pemerintah Kabupaten Gresik ini luar biasa Bapak, karena ada desa yang begitu bagus, baik, indah, ya. Kepala desa yang mungkin terkaya mobilnya aja apa, nggak ada yang lain. Nah, ini contoh yang baik, mudah-mudahan kepala desa yang lain-lainnya itu meniru gitu Pak. Dibawa ke sini tujuannya salah satu meniru, mengikuti jejak-jejak yang sukses di Kabupaten Gresik atas pimpinan dari Bapak Sekda dan Pak Bupati, khususnya Pak Adil ya, dengan lalahnya beliau ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan beliau ini salah satu penghargaan yang terbaik buat beliau sebelum menuju rumah. Nah, begitu harapan kami begini, untuk menghindari pensiun itu tadi begini, mantu mumpung ada Pak Sekda, dinaikkan aja jabatan beliau menjadi madya, fungsional madya. Jadi usia pensiunnya menjadi 60 sama dengan Pak Sekda gitu. Nah, kalau ini tidak ada penghargaan pada beliau, ya tinggal kita bulan dia nggak salah. Mudah-mudahan Pak Sekda bisa memperhatikan beliau dengan potensial di Kabupaten Gresik. Yang terakhir kita akan kembali ke teknis namanya setelah gambaran dari Pak Kanwil dan Pak Kadi bahwa kalau memang Pak Kepala BPN yang hadir tentunya rombongan akan semakin mengerucut, tidak semakin banyak, sehingga bisa protokoler nanti bisa sepakatan sama kemarin dengan Biro Hukum bahwa protokoler itu dilakukan oleh Biro Hukum sepenuhnya. Sampai tempatnya ini tanggung jawabnya daripada Pemprov, itu kesepakatan daripada termasuk pulangnya. Kalau sudah di sini sudah acara kesepakatan kemarin ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Gresik, termasuk susunan acaranya, semua kegiatan di sini kami tidak, kami mampu dan begitu. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, ini ada amanah juga mentitip Pak Prandi, kalau bergubernur hadir kami juga mendapat penghargaan dari sang pembina yang selalu mengarahkan pada kita dari 8.600 desa dan kelurahan, kita hanya memberikan penghargaan sekitar tidak sampai 400. Ini berapa persen ini? Nah, Pak Sekda mungkin juga ikut kemarin, kena marah kembali. Nah, ini selalu tekankan tahun-tahun berikutnya kita harus lebih, karena itu untuk mempercepat itu kemarin beliau mengadakan pendidikan pelatihan paradigma di Kota Batu, mengumpulkan kepala desa sekitar 300. Nah, harapan untuk mempercepat di tahun depan ini memberi penghargaan yang lebih banyak. Pemprov juga mengakomodasi semuanya, termasuk tahun depan ini juga ada namanya lomba kelompok adapun yang kemarin Mas Adi, mohon maaf Pak Adi memilih ke Jakarta dan jadi tahun depan ini diadakan lomba kembali difasilitasi oleh Pemprov Bapak, hasil kerjasama kami dengan Pemprov, dibatasi semuanya itu termasuk hadiah-hadiahnya dan sebagainya. Kembali ke teknis, jadi dengan hadirnya Bapak Dirjen Besar Rombongan tentunya akan mengurangi jumlah kehadiran di Kanwil di Surabaya, sehingga jumlah nanti tidak terlalu banyak, yang kemarin sekitar 30 mungkin sekarang bisa mungkin mengerucut kembali. Nanti akan bisa kami pastikan ke Jakarta siapa saja yang harus
kota totalnya kalau untuk bupati ada 32, camatnya 133 pak camat, dan kepala desanya 223. Nah tentunya ini mudah-mudahan juga membawa. Nanti akan sudah susunan dari provinsi yang jelas, kayaknya kemarin gubernur juga ikut hadir. Kalau PJ camat sudah kita 48, 50, total kemarin 550. Ini masih Pak? Ya. 550 orang. 550 orang ini tamu di Satu sama tuan rumah. Mudah-mudahan dari data rekap ini membawakan berkah juga bagi perekonomian di Gresik semakin maju. Mudah-mudahan beliau nanti juga datang bukan diam saja, dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik bisa jalan-jalan dan belanja juga. Nanti pada saat acara nanti perlu disampaikan Mas Pemda sehingga mereka bisa jalan-jalan untuk melihat desa sebagai favorit yang ada di Kabupaten Gresik. Harapannya mereka bukan melihat, tetapi ada apa yang bisa dipamerkan kepada Kabupaten Gresik sehingga mereka tertarik baik itu UKM-nya maupun keunggulan-unggulan yang ada di desa sehingga sudah dibawa pulang ke masing-masing. Terus yang untuk undangan saya kira sudah aman ya. Kedua untuk persiapan penghargaan, yang penghargaan ini terdapat 33 buah yang diberikan oleh gubernur, bupati atau wali kota. Terus dari BPN berencana tanggal 6 sampai dengan ini sudah hadir di Surabaya atau di Gresik. Jadi mungkin tanggal 6 nanti akan ada perjalanan dari bandara. Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi tentang penjemputannya sehingga tidak begitu ribet, karena ini hanya seorang dirjen dengan menteri BUMN, lebih kurang lagi. Untuk medali ini ditanggung oleh Kanwil sebanyak 356 buah. Untuk Pak Camat ada 133 tadi sudah sampaikan, dan Pak Kades atau Pak Lurah ada 223. Kegiatan medali ini akan dikirim ke Kanwil minggu ketiga minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Insya Allah medalinya sudah siap. Kita tinggal memastikan prasasti yang dibuat oleh gubernur, karena masih proses siapa yang tanda tangan masih kita komunikasi. Yang kedua, kedatangan rombongan tadi dari diperkirakan tanggal 6 Desember sudah sampai di Gresik. Untuk jumlahnya siapa saja kami masih berkomunikasi dengan beliau di Jakarta, nanti akan sudah mensusulkan. Penjemputan mobil dan apa nanti kita masih berkomunikasi lagi dengan Pemprov. Pemprov juga menunggu jumlah dari pusat itu berapa yang hadir begitu. Nah ini ada rombongan nanti yang untuk tampil, yang hadir nanti bidang kepala divisi administrasi, kepala
masuk, hormat tempat duduk, tamu VIP, bupati dan sebagainya. Biasanya di depan itu sudah ada kode atau nama dan sebagainya. Dan jelas kita kan kalau sudah masuk ke sini sebenarnya bukan ranahnya Kumham, karena semua susunan acaranya ini kan dari pemerintah Gresik. Karena yang meningkatkan saja bahwa ada formasi tempat khusus untuk duduk di samping tempat cinta. Nah, mungkin secara teknis ini di Gresik ya, kita belum tahu nanti susunan acara dan sebagainya, tapi gambarannya seperti itu. Terus yang ketiga ini rendernya ini juga segera kami mohon bantuannya, susunan acara untuk render nanti akan kami segera kirim ke Jakarta maupun ke kepala daerah sebagai pimpinan. Rendernya sudah. Ada penambahan atau pengurangan untuk kita buka rendernya kalau begitu. Sudah ini. Nah, ini monggo bagian susunan acara lagi. Dan Mas mungkin ada perubahan atau penambahan kami persilakan di jam 8 sampai dengan jam 9. Ini berupa persiapan pelaksanaan kegiatan penganugerahan Anugerah Sasana Desa Taturan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 bertempat di Gresik Khususnya Wilayah Astor dengan mengusung tema melangkah pasti menuju pembangunan budaya hukum di masyarakat Jawa Timur hebat. Kegiatan kedatangan para tamu undangan disambut oleh koordinator acara protokol, penerima tamu, registrasi dan pemberian goodie bag, keterampilan band musik atau di panggung utama. Dan mungkin kalau ada masukan-masukan kami persilakan, nanti bisa direvisi untuk disempurnakan gitu ya. Mungkin dari Gresik yang mungkin ada tambahan atau apa. Ini sebelum kegiatan dalam rangka registrasi, masuk dalam registrasi. Yang nomor 2 itu Pak? Nomor 2 registrasi. Tapi souvenir Pak? Pemberian souvenir ya. Iya. Langsung kalau bisa dibuka coba aja teman. Monggo ditambah souvenir. Souvenir. Jadi Monggo, silakan. bayangan kami pada saat registrasi itu peserta undangan, seluruh undangan biar tidak ribet dengan bawaan gitu ya, itu pada saat registrasi kami rencanakan kami bikin 4 atau 5 meja gitu ya, sesuai wilayah. Itu nanti kami untuk souvenir, ada souvenir yang sudah kami masukkan goodie bag jadi satu, sekalian snack dan minum yang sudah jadi satu, biar ada kating perintil gitu maksudnya itu. Maksud kami itu, dan lanyard ya, lanyard ID card untuk ada ID card nanti itu untuk panitia, untuk penerima tamu yang menerima penghargaan, ada untuk undangan sama penerima penghargaan beda, sama dari media massa. Itu jadi nanti ID card-nya beda-beda antara panitia, tamu undangan, terus penerima penghargaan dengan media. Itu yang akan kami berikan di meja registrasi. Di meja registrasi itu kami sampaikan di situ, sekalian dia registrasi dan menerima perlengkapan. Kami sengaja untuk snack sama minum kami jadiin satu dalam satu goodie bag biar tidak ribet. Bayangan kami selalu kalau acara-acara seperti ini ada goodie bag sendiri, ada ini sendiri. Itu
kami itu jadi ribet. Makanya kami kemarin berpikir lebih mudah, lebih simpel dengan model seperti itu. Dan banyak itu ID itu hanya yang punya ID yang bisa masuk. Hanya yang punya ID yang bisa masuk. Jadi di dalam kami contoh sebenarnya di acara Kanwil juga ya, acara Kemenkumham juga, bahwa hanya yang punya ID yang bisa masuk. Gitu. Jadi bayangkan kami kalau seumpama itu desa, dia biasanya ada kemungkinan dia bawa supporter gitu. Biasanya seperti itu. Makanya satu desa atau satu kecamatan dia yang bisa masuk hanya satu, yang lain tidak masuk gitu, yang lain bisa di luar tadi. Dan acara ini, rakor ini kami sengaja kami taruh di lokasi hotelnya langsung biar nanti kita bisa bayangin kondisi ruang meeting, volume-nya di sebelah situ, terus depannya itu ada ruang untuk kita naruh souvenir, kita SPBD itu ada ruang panitia lah di depannya itu. Terus ada di sebelahnya itu ada ruang VVIP yang kami sediakan. Untuk yang pertama, registrasi dan pemberian souvenir, terus ada penampil di dalam ya. Penampil itu di dalam, nanti ada band, kami sudah minta tolong ke Rekraf, Wanis. Kami sudah minta tolong ke Rekraf untuk bisa ngasih atau band yang ada di dalam. Atau itu nanti kalau biar modelnya Bu Anis soalnya dangdut Pak. Jadi kami serahkan ada dua penampil band sama tari ya Bu, yang nanti jadi penampil di dalam. Jadi itu untuk yang jam 8 sampai jam 9. Bayangan kami kayaknya tidak mungkin semua menginap di sini, karena sudah kami sampaikan juga di rakor sebelumnya yang di Kanwil, di Aston 2 minggu yang lalu itu yang free hanya 50 kamar, tinggal 50 kamar. Saya belum tahu update-nya sampai tanggal. Iya. Tanggal 7 berarti tanggal 6 yang free itu tidak 50 kamar sampai dengan 2 minggu yang lalu ya. Kalau yang sampingan, dari pihak hotel juga ada. Nanti biar dijelasin juga, kita juga terima barangkali ada masukan-masukan lain dari ini. Nanti intinya yang pertama kami bayangin orang datang, registrasi, masuk. Nah, tata letak di dalam itu depan kami usahakan round table, tapi kami belum bisa berhitung karena tamu juga belum fix dari tamu VIP yang ada di dalam ya, yang di depan. Kami lewat round table di depan dan apa istilahnya, kelas ya, kelas. Jadi depan round berapa table gitu ya, 8 atau 8 table ya, 8 table 6 karena menghadap depan ya. Jadi rencana kami seperti itu, cuman kami belum tahu juga Mas berapa orangnya, karena kami juga belum dapat kepastian yang dari VIP-nya berapa gitu ya. Yang pasti kami sediakan untuk KDH aja sudah 32, nanti yang VIP dari kementerian berapa, dari provinsi berapa, itu kami belum dapat
Untuk yang pertama itu Pak Aris, karena rundown, sebenarnya rundown itu dari Kanwil Pak Aris, rundown dari Kanwil, kami ngikut sebenarnya, kami itu ngikut karena kami tidak pernah melaksanakan kegiatan ini, rundownnya kami ikut. Kalau saya yang bikin kami yang bikin rundown, saya khawatir sama Pak Aris, makanya saya ikut aja. Kami ngikut dengan rundownnya yang sudah dibikin Kanwil. Kami mungkin bisa menyelipkan atau nambah-nambahkan beberapa teknis seperti tadi, tamu datang, registrasi, modelnya seperti apa. Kami hanya bisa mendeskripsikan kira-kira besok seperti apa. Untuk yang 8 sampai 9 Pak Haris, jam 8 sampai jam 9 nanti barangkali kami catat, sudah kami catat VIP transit di Pak Haris. Untuk yang selanjutnya monggo Pak Haris. Terima kasih, selamat datang Bu Sulis. Tadi mungkin sedikit belum mengikuti kami bersilakan. Kalau gitu Mas Hadi ya, saya melihat di sektornya untuk Gresik ya, diingatkan karena ada penyerahan untuk yatim piatu yang melibatkan keserah. Biasanya nanti yang dekat sini mana yatim, mungkin di GKB situ ada rumah yatim yang dekat sini aja. Terus kalau janda jangan nggak dulu, janda-janda ini saya kan hubungi saya aja ya. Gaget mulut Atau Pak, ayo komentar dapur. Biar yang janda tak tangani sama Satpol PP. Biasanya berarti orang ini. Terus itu ya, ini ada tambahan nanti nggak terpikirkan. Terus kalau ada roundtable lebih bagus karena mungkin bupati, wali kota ditaruh di. Jadi ngesetnya kita gampang. Kalau ada roundtable itu secukupnya, kalau ada nanti kita koordinasikan. Yang roundtable itu paling tidak 6. Nah kalau 8 kebanyakan. Yang untuk bupati, wali kota yang menerima itu tidak. Jadi sambil estimasi selanjutnya sambil menunggu perkembangan. Dan sudah dibuatkan Pak Pram, sudah dibuatkan sama Mbak Jaki dari Prokopim, grup nanti mau ditambahkan dari rekan-rekan Kanwil dan rekan-rekan Biro biar lebih enak, termasuk rundown sementara ini nanti tolong di-share sehingga nanti kita bisa mengevaluasi dalam waktu 1 minggu ke depan. Yang penting acara insya Allah lancar. Biasanya kalau undangan pagi berarti 1 hari sebelumnya ada 5 hotel di sini. Kalau Aston hanya sekitar 50-60, kalau tidak berkurang karena update-nya sampai saat ini kita belum tahu. Mungkin di sini ada Santika, Horizon yang dekat sini, terus Hotel Kas, Sabtanawa, terus BBK tepatnya namanya Prokopim. Jadi itu saya yakin. Nah, yang memang perlu kita perhatikan nanti undangan kalau kepala desa nerima pasti ngecek perangkat. Nah, memang harus kita sterilkan. Takutnya kalau nggak disterilkan dari depan, dari awal, nggak cukup di hall-nya itu. Kalau dihitung tadi sudah kurang lebih 500, baik undangan tamu maupun kepala OPD. Memang harus kita setkan dan nanti Pol PP dan yang lain bisa membantu di pintu masuk biar nggak masuk semua. Ya kalau cukup, kita nggak masak apa, bukan kita itu tapi cukup apa enggak gitu kursinya itu. Memang harus kita sterilkan. Biasanya itu pasti ngajak pendamping, baik itu kades maupun camat, itu akan berpengaruh kepada body bag yang telah disiapkan Pak Pram. Kalau disiapkan 500 lebih sedikit terus orang semua dikasih, yang terakhir nggak datang, nggak dapat maksudnya. Bentuk body bagnya kemarin Pak Haris sudah tahu. Nanti dimasukkan snack dan lainnya di situ biar lebih simpel gitu.
Mungkin itu, mungkin ada tambahan Pak Sek. Baik, saya menambahkan untuk acara ya. Biasanya sebelum acara itu ada tarian selamat datang. Ini kan dari Disparekraf Bupora ada. Saya berharap tarian khas Gresik itu bisa ditampilkan di awal ya. Kayaknya di sini belum masuk di acara ini ada tarian selamat datang. Ini nanti ada tarian Damar Kurung. Saya dapat fotokopian tadi Pak. Iya. Di sini ada, cuma posisi tarinya adalah setelah doa. Menurut hemat saya mungkin di awal Iya. sebelum doa. Iya. Enggak, Itu datang mau sebelum mulai itu biasa. Iya. Iya. Setelah Indonesia Raya, pembukaan Oh, itu. MC baru tarian Iya. doa. Baik, mungkin nanti Karena dari di awal kan yatim. Iya. Ya, di Parekraf Bupora nanti bisa nyiapkan ya terkait dengan ini. Kemudian perlu dibatasi waktunya kira-kira berapa lama? Jadi kalau sing sampai setengah jam tadi itu soalnya 6 menit. 8 sing 8 menit ya. Ya 8 menit dan itu mungkin bisa kita. Kemudian apakah perlu ada yang sifatnya di ini ya secara langsung terkait dengan kegiatan ini. Ya. Kominfo, nah ini perlu kita simpulkan bersama karena jadi hotel biar nanti dari Kominfo nanti berkoordinasi karena posisi makin ke atas sih sinyalnya terbatas ya. Jadi nanti perlu koordinasi dengan hotel supaya terkait dengan streaming video dan lain sebagainya itu nggak ada permasalahan. Karena ini acara provinsi apakah nanti bisa lewat YouTube atau apa ya monggo nanti bisa disimpulkan bersama. Kemudian UMKM Diskoperindak ada yang kayak oh iya kakek itu. Nanti kira-kira berapa UMKM yang akan ditampilkan? Ini kepastiannya hari ini sehingga yang kita tampilkan apakah terkait dengan makanan khas atau produk atau seperti apa. Ini penting supaya nanti jangan sampai UMKM di sini supaya karena semua orang nggak ada yang ini apa yang beli dan sebagainya. Karena kalau saya arahkan aja untuk yang sifatnya tidak ada di tempat lain dan menarik bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau misalkan makanan ya pasti makanan yang sifatnya kering, bukan makanan yang sifatnya gampang ini, gampang basi. Saya kira mungkin itu nanti jumlahnya berapa, letaknya di mana, mungkin segera koordinasi dengan pihak hotel supaya nanti penempatan dan sebagainya itu tidak mengganggu dan menarik untuk bisa disaksikan. Kemudian di sub ini mohon izin untuk pihak ini ya, pihak hotel. Posisi biasanya sinkronis itu naik atau turun di belakang. Betul. Apakah dari teman-teman di sub itu juga bisa ada petugas yang sifatnya baru? Oh ya, kalau memang ini bisa ya berarti untuk pagi dan pada saat pulang akan dibantu oleh teman-teman dari di sub untuk pengaturan yang ada di ini ya supaya dari apa pada saat itu produk yang naik sama yang turun itu barengan itu nanti dilakukan yang sifatnya baik. Sapol secara keseluruhan mungkin nanti di sisi sebelah luar dan mungkin di area-area yang sifatnya nanti ada perlu pengamanan karena kalau memang Gubernur hadir posisi dari bawah ke atas dan sebagainya monggo mungkin bisa disimpulkan untuk tugas keamanan. Kemudian terkait dengan Prokopim ya, Prokopim perlu koordinasi juga dengan Prokopim di provinsi ya, terkait dengan siapa saja yang dipastikan bisa hadir. Karena ini juga dengan kepala daerah atau mungkin siapa yang yang mewakili untuk kabupaten kota lainnya. Ini kan informasi ada 32
Ya 32 ya. Tidak. 32 yang ada di yang terima penghargaan 32 ya. Khusus Bupati Camat Nah, ini Prokopim, dia koordinasi dengan Prokopim dari kabupaten kota lain yang dipastikan bisa hadir pada acara ini itu siapa saja. Sehingga teman-teman itu juga protokol kalau ini apa satpol bisa menyiapkan karena akses untuk ke atas itu kan ada dua lift ya. Ini mungkin nanti bisa kita sebutkan bersama naik atau turun. Kalau mungkin ada yang mau menginap di sini untuk kepala daerah ya, mungkin bisa menjadi skala prioritas untuk bisa ditempatkan di hotel Aston. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Sek. Jadi mengingatkan terlebih hotel nanti ada streaming dari pihak koordinasi. Kalau biasa streaming kan untuk sinyal kurangnya mas. Itu juga akan terganggu karena besarnya dari streaming itu. Sehingga nanti teman-teman dari OBD, Pol PP, Disub dan lain-lain, Disub Pak Kiki ya. Biar nanti menugaskan seluruh staf mungkin karena tamunya tamu seluruh Jawa Timur tidak menutup kemungkinan nanti akan agak crowded. Juga dari Kominfo mungkin bisa jadi informasi tentang apa yang ada di Gresik bisa nanti Gresik media mas ya itu makanan di mana itu hotel mana saja nanti mau di update yang hotel yang terisi tanggal itu siapa saja ada ini kapasitasnya berapa mungkin bisa membantu teman-teman yang dari luar kota bisa mas ya mas bagian baik untuk itu mungkin Mbak Lucy mau Mbak Lucy sambil menikmati kopi ada kopi sama snack biar agak nyantai sedikit mau Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haris. Ini Pak terkait nanti kan medali ini dipakai sama di pas acara pemberian piagam. Saya pun nanti ditaruhnya di depan ya Pak ya mungkin ini. Dikasihkan G. Dan saya mau titip itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Jadi nanti mungkin lebih detail nanti di grup itu nanti kita sampaikan dan kita gladi bersihnya mungkin Hamil 1 ya sore sampai malam mana di mana biar nanti kerobanya pada malam itu juga paginya sudah tidak ada perubahan lagi gitu masyarakat ini di mana karena nanti biar memudahkan teman-teman Prokopim bisa melancarkan Prokopim tugasnya kabel Pak selanang sewetok ya Insya Allah kalau tidak berbarengan acara. iya kalau acara iya Siang ada Pak itu apa? di pondoknya Ibu. Oh iya iya Ini acaranya sampai jam berapa Pak? Jam 12-an. Acaranya Ibu jam 13. Izin Pak kerja Pak dari Kanwil ini rangkaian tapi saya lihat di dalam rangkaian itu tidak ada sambutan tadi bersih apa memang demikian atau Ditambahkan aja ya Pak. Ditambahkan saja. sambutan selamat datang biasanya ada sambutan. biasanya tambahkan nanti Sebelum ini laporan kan ya, laporan kepala kantor kementerian. jadi sebelum menyambut sambutan panitia itu sambutan selamat datang Pak Bupati selalu Pak Bupati. Jadi nggak usah yang Oh itu yang maksudnya tetap bersih itu. Itu maksudnya. Enggak yang di saya soalnya di sini sambutan Menkumham Pak yang di sini. Itu harusnya bupati tapi bupati dulu baru lapor. sebenarnya bupati dulu karena bupati ini nanti Selamat sambutan selamat datang. Berarti sebelum laporan ya Pak Seti? Sebelum laporan Sebelum sambutan Bu
sebenarnya baiknya itu Doa dulu. Nggih Pak, nggih. Tarik oh, dulu doa. baru doa. Doanya taruh atas nggak apa-apa. Lah iya, maksudnya tapi tarik dulu Iya. baru doa. Iya. Kita doa dulu Pak. Diganti bisa mas. Jadi setelah doa itu baru acara resminya. Itu diawali sambutan bupati, sambutan selamat datang bupati, laporan Pak Kakanwil, baru sambutan gubernur. Kalau yang dari Jakarta setelah gubernur Pak ya? Nggih. Tapi di sini setelah penerimaan penghargaan. Oh, setelah penerimaan penghargaan baru. Ya, memang ada dua alternatif sebelum Pak Menteri langsung sendiri. karena banyak bukan dari kepala wilayah. Ya nanti yang menyerahkan penghargaan sih Pak. Iya. Dari kementerian. Dari yang mewakili negeri. Gak sambutan itu penyerahannya banyak apa enggak? Kalau banyak itu takut nanti sudah agak kacau kan, mungkin sambutan. Nanti koordinasikan dengan protokolnya aja. Ya, tapi harus kita tulis lebih dulu. Biar nanti ada patokannya kalau itu berubah sebelum Sambutan selamat datangnya sebelum laporan nggih Pak nggih. sebelum laporan. Sebelum laporan Pak. Jadi sambutan selamat datang Bupati dulu, baru laporan Pak Kamil. Iya Pak Haris. Iya. Enggak pengen kurangi kan bisa. Oke. Oke, kemarin kami coba koordinasi dengan teman-teman BPHN Pak terkait teknis untuk pemberian piagam. Iya. Jadi yang sudah-sudah di provinsi lainnya piagam ini diberikan kepada bupati, kemudian camat, lurah dan kepala desa itu langsung mengalungkan sendiri mengalungkan sendiri medalinya. Jadi begitu bupati menyampaikan dikasih piagam Satu-satu. nah kalau bupatinya satu-satu Pak. Nah kalau kepala desa, camat dan ini nggak mungkin karena jumlahnya Ya, banyak. Nah sibuk begitu bisa. mereka dikasih piagam, misal Kabupaten Gresik, otomatis dari Kabupaten Gresik ini camat, kepala desa dan lurah ini mengalungkan medali Di tempat duduk masing-masing. di tempat duduk masing-masing. Mungkin nanti Pangapunten jadi sekalian sama format duduk mungkin per kabupaten gitu. Kalau bisa. Tapi kalau biar nanti mensewu rapih gitu loh, berdirinya nggak yang di sana tapi di satu. Terima kasih. Pangapunten, Iya. nggih. Bang Yaki, jadi begini, karena itu simbolis sudah disorot oleh kamera nanti berbarengan. Yang camat, jadi setelah kalau nanti roundtable itu bupati wali kota, di belakangnya itu yang kursi biasa itu berarti camat dan kades lurah. Belakangnya itu undangan, biar nanti bisa kelihatan kalau berbarengan untuk memasang atau mengalungkan gitu ya. Jadi nanti teknisnya seperti itu yang lewatnya nanti ya. Jadi Kabupaten kota. ya, makanya nanti minta bantuan dari hotel. Lalu diingatkan Mas Adi di hotel. Ibu baru kami sendiri itu nanti diingatkan untuk pinjam. Untuk pinjam apa tuh library dan pinjam. Biar nanti orang undangan masuk, oh iya deretan itu lembung ini, jadi ada penunjuk arah. Dan nanti diingatkan. Oke, Mas Adi nanti diingatkan ya. Kalau memang tidak ada itu, misalnya kurang, Kesbangpol itu ada untuk penunjuk arah. Biasanya untuk upacara itu. Izin Pak, asisten ini ada EO apa? Kalau EO-an, kan itu duit. Iya. Wes. Berarti kita menata berapa Ya, penerima ini? kon minum loh kene, jam. Pak, sehari ada 12-16 aja. Wis gak apa-apa. Paling gak butuh kabeh. Saya bisa bantuannya teman-teman dari bagian hukum Pak. Ya, pokoknya bagian hukum tolong bener boleh mulai turun di sini. Nanti minta bagian PPP, atau minta kawan-kawan. Pak Sri udah.
Jadi kabupaten mana, Kominfo berhukum kita ini. label Pak. Jadi nanti kita gampang untuk. Pokoknya lancar. internal sendiri Mas. Izin Pak. Asisten ini adalah mantan Kak Humas. Monggo dari Kominfo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda, Pak Sekda, terkait kegiatan peresmian Anubawa Sadar Hukum yang akan dilaksanakan di Jakarta. Ini sebagaimana surat yang disampaikan oleh Hukum ke Kominfo. Artinya di sini ada video sekarang. Artinya di sini kan dalam pada kegiatan belum ada masalah penayangan video juga. Karena ada video gambar, ada simfoni Bupati Bandung, juga profil bersih. Kalau untuk live streamingnya insya Allah kami sering juga live streaming di Aston, memang sedikit kendala di internet, nanti kita koordinasikan terkait itu aja untuk rundown penayangan videonya. Terima kasih. Terima kasih Mas Faktiar. Nanti isi dari video nanti dikoordinasikan. Mas Parwi, dikoordinasikan. Otomatis skupnya nasional, skupnya provinsi, paling tidak nanti programnya kok ke Kanwil itu apa? Dan nanti diramu sama teman-teman Kominfo. Jadi kegiatannya Kominfo Kemenkumham itu misalnya desa sadar hukum mana saja nanti dibuatkan saya. Terus nanti penayangan yang Gresik mungkin di acara tamu masuk itu kan bisa diisi itu beberapa itu. Selain linguistik band kan gitu. Saya bilang ditayang tapi untuk musik untuk penyanyi itu kan nggak masalah. Ya. Biar nggak pegel. Ya Mas. Nanti isi dari video tren selama kegiatan termasuk yang sambutan siapa, fotonya apa, itu nanti mau dibutuhnya apa sih sama sambutan ini. Nanti kan biasanya di belakangnya ada layar sambutan gubernur, sambutan bupati, sama foto ini bupati karena ambil ya sama foto karena. Jadi untuk menunjukkan seperti itu. Biasa kan Mas, nggak usaha. Tinggal nanti materinya, terus dianggap bisa Mas, harus bisa masuk sama mencelakai, mencederai Mas Pram, terus untuk ke acara sekolah lah, Pak Step, jadi kan dulu nggak sambutan di acara. Setelah Nanti laporan Bapak. Ya kan Jadi laporan aja. Iya. mohon izin Pak Astem, kami itu memang sengaja kemarin tuh ngirim beberapa surat ke Parekraf, ke Perindak, ke Kominfo. Nah, Kominfo itu bayangan kami gini, pada saat sebelum acara dimulai, orang datang dan tidak mungkin berbarengan semuanya Pak Astem. Itu bayangan kami kira-kira apa sih yang ada di depan gitu. Apa yang ada di depan. Jadi betul Pak Asisten ada perform dari penyanyi ya, ada band yang di depan. Dan kami juga mikir kayaknya mendingan kami bikinin bumper sama profil Gresik, terus profil desa-desa yang desa-desa di Gresik ya, yang Gresik yang diresmikan gitu. Itu kami taruh di depan, menyambut. Ya, jadi memang kami sengaja taruh di depan. Kami siapkan biar tidak kosong di depan. Itu yang kami minta kemarin ke Kominfo juga sudah kami jelasin. Insya Allah lagi sudah progres juga. Tidak semua desa yang kami taruh di situ, profil desanya hanya 3. Oke, hanya 3 desa itu yang nilainya paling tinggi Pak Asisten. Jadi dari 33 desa yang diresmikan Kabupaten Gresik, kami pilih 3 dengan nilai tertinggi. Itu kami
kami tampilkan di situ. Jadi testimoninya kepala desanya, terus profil Gresik seperti apa, terus testimoni itu, terus nanti Pak Sekda nanti juga ada, Pak Bupati juga ada. Itu sedang on progress di rekan-rekan Kominfo. Kami sudah minta Kominfo itu. Nah, itu bumper di awal Pak Asisten. Kami sudah siapin itu. Kemungkinan kami taruh di posisi antara jam 8 sampai jam 9 itu. Itu yang kami siapin memang untuk di depan Mas Bahtiar itu di awal ya, di awal. Nah, untuk yang bumper background belakang pada saat acara ini yang kami sebenarnya ingin masukan dari Kanwil terutama, kira-kira background di belakang itu seperti apa. Tema aja ini yang kami sebenarnya tahu temanya seperti ini. Tema dari kegiatannya. Nah, untuk layar itu di belakang itu nanti pergantian slide atau apa itu yang kami belum paham. Biar nanti rekan-rekan Kominfo juga biar tahu gambarannya seperti apa kalau mau masukan dari Kanwil. Iya Bapak. Kembali ke sambutan dulu ya. Coba sambutan tadi. Sambutan terus naik. Ini kalau bisa untuk istilahnya ya, kalau kepala BBM setelah kegiatan sebelum pengaluan dari kegiatan itu ada arahan dari kepala BBM. Jadi jangan ditaruh di belakang, karena kalau taruh belakang kalau kami lihat di draft ini, bayangan kami sama dengan kegiatan yang sebelum-sebelumnya kami lihat di YouTube. Iya, kalau melihat setelah sambutan begitu, arahan dari kepala BBM, terus pemberian penghargaan. Biasanya begini Bapak, kita protokol alasan kenapa penyerahan dulu itu biar beliaunya tidak naik turun panggung bolak-balik. Jadi setelah penyerahan yang terakhir, penerima kembali ke tempat, misalnya Pak Menteri atau Kepala BPHM meminta kembali ke tempat untuk memberikan arahan dan sambutan. Sepengalaman kami dari pengalaman beberapa kali ikuti di Jakarta dan sebagainya itu, setelah kalau diberikan penghargaannya dulu, sudah umumnya kayak tawon di belakang, nggak ada yang mendengarin. Tetapi kalau di depan ada sambutan dan arahan, kalau itu diberikan langsung ke pusat turun, langsung diberikan penghargaan, beliau yang memberikan penghargaan naik ke atas langsung. Oh berarti di depan setelah sambutan. Kalau jalan satu-satu Pak, nah, penerimanya baris dulu apa jalan satu-satu? Kalau jalan satu-satu bisa seperti itu. Jadi beliaunya sambutan, mau tetap tiba di tempat untuk menyerahkan penghargaan. Nah itu nanti sudah kita panggil satu-satu, ini enak kita. Bapaknya tetap di depan, jadi nggak satu lama. Kalau nunggu baris 32 dan berapa lagi nanti terlalu lama. Kalau satu-satu monggo atau nanti sudah disiapkan itu teknisnya begitu. Kita berharap bahwa sambutan yang arahan ini benar-benar kita dengarkan dan bisa untuk dilaksanakan. Nanti kalau sudah menyampai tawon, wah ngomongnya kan percuma nanti begitu. Ini itu. Yang kedua tadi juga disampaikan masalah background, nanti untuk saya nanti Mas Adi mau dibantu, ini ada masuk. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib yang terhormat Pak Sekda, Pak Asisten, dan PD yang berada pagi hari ini. Untuk kembali lagi saya mau review lagi dari awal, mungkin tadi masukan-masukan untuk medali, piagam dan lain-lain. Memang banyak opsi Pak. Cuma sebenarnya hakikat yang terbaik
bempernya kan gonta ganti seperti biasa. Nah, untuk tarian tadi sudah sampaikan tadi, memang setelah doa baru langsung tarian. Jadi sorry, bicara langsung tarian langsung doa, langsung nantilah sambutan dari Pak Bupati sebagai selaku tuan rumah, Pak Muridin, lanjut nanti laporan dari kepala kantor kami, sekaligus melaporkan apa isi rapat dari kegiatannya, lanjut nanti acara-acara berikut. Kalau Pak Aris untuk medali mungkin nanti disesuaikan lagi karena yang diberikan juga banyak, nanti mungkin akan menimbulkan sedikit crowding di belakang, jadi mau disesuaikan. Tapi kalau tadi sudah diatur untuk kursi dan tempat duduknya, saya rasa gampang ini Pak. Nanti situasional bisa diselenggarakan dengan tepat waktu, mungkin kurang lebih dengan jumlah sekian butuh waktu kira-kira 15 sampai 20 menit selesai itu Pak. Jadi nanti Pak Kepala BPN langsung bisa memberikan sambutan dan bisa menjelaskan kenapa diberikan penghargaan tersebut. Nah itu setelah Pak esensi untuk mau izin. Terima kasih. Izin menambahkan Bapak, seperti yang disampaikan Pak Ishadi, memang kalau arahan dulu berarti beliau duduk lagi ya Pak, karena ada video ya. Soalnya masih ada video sebelum penyerahan. Iya, monggo kalau begitu masalah tempat duduknya aja diatur biar kebiasaan yang akhirnya beliau ngomong itu nggak didengar itu, ini kan juga nggak enak. Nah ini perlu diperhatikan tentang tempat duduknya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa undangan di belakang yang mulai belakang tadi memang betul. Kayaknya memang itu lebih bagus karena mereka nggak mungkin keluar, nggak mungkin banyak omong-omong dan sebagainya, mungkin juga dengan pimpinan di belakangnya. Mungkin seperti itu Pak ya, untuk mengantisipasi bahwa sambutan yang dilakukan dari Bapak BPN ini didengar. Karena pengalaman kami yang dilihat di beberapa ini, kalau sudah mulai sambutan, bahkan sudah diberikan, sudah ini terjadi kayak kekacauan itu. Ini pengalaman seperti itu, banyak yang keluar masuk. Iya, itu yang terjadi. Nah ini kita untuk mengantisipasi itu, bagaimana caranya bahwa arahan ini benar didengar dan masih duduk di depan. Tentunya ini nanti panitia Mas Pram yang punya cara ini. Izin, materi Bapak yang ngambil Bapak, materi sangat fasilitasi yang diberikan. Jadi kalau memang sambutannya ditaruh belakang, kami mohon nanti bantuannya bagaimana tidak terjadi keributan di belakang itu tadi. Karena sering terjadi setelah penghargaan diberi dan sebagainya, mereka ibet dengan urusan sendiri, ibet dengan dokumentasi sendiri, akhirnya orang ngomong di depan ini kayak nggak didengar. Dan ini mohon perhatian dan bantuannya sehingga bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Saya juga paham maksudnya yang disampaikan. Kalau memang protokol BPHN ada nggak sih, mungkin bisa dulu kebiasaan beliaunya seperti apa? Jadi kan kita nonton beliaunya aja gitu. Kalau beliaunya memang minta di depan, berarti itu video yang harus kita rubah posisinya. Jadi beliaunya biar tidak naik turun tangga panggung bolak-balik. Setelah beliau sambutan langsung itu kita acara penyerahan. Jadi mungkin videonya bisa dinaikkan atau diturunkan gitu. Ya, nanti diurusin memang grup lokal ini penting ya. BPH nanti juga perlu dimasukkan biar lebih teknis, biar lebih enak gitu. Di sana lanjut aja di nanti masalah teknis ini. Ke berikutnya masalah video itu sudah lanjut. Pemberian penghargaan secara teknis tadi sudah dilanjut ya. Nanti diberi waktu jeda sebelum kegiatan pelaksanaan prosedur body bersihnya bagaimana nanti. Monggo ada tambah dari Biro Hukum kami silakan. Izin bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten, Pak Haris, Bapak Kabak, Bapak, kami dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini kami memiliki tugas Pak. Yang pertama untuk prasasti Pak, kemudian yang kedua untuk transportasi. Kalau kami mengikuti tadi ini, yang diserahkan itu berarti piagam ya Pak ya? Apakah rencana untuk memberikan simbolis berupa prasasti itu jadi apa betul Pak? Seandainya jadi,
kami menyiapkan berapa yang akan diberikan untuk simbolis kepada desa kelurahan tersebut, Pak. Kalau memang tidak ada penyerahan simbolis prasasti, betul perlu Pak, nanti kamu tetap mencetak prasastinya, tapi tidak perlu kami bawa ke acara, Mbak. Nah ini kami mau kepastiannya Pak, apakah kami memberikan simbolis itu, prasastinya itu apa cukup yang piagam dan medalinya itu, Pak Haris? Pak Haris, mungkin itu karena ini judulnya, angle-nya itu peresmian, alangkah baiknya ada penandatanganan itu satu aja sebagai simbolis tanda tangannya itu, baru nanti waktu penyerahannya ya tetap piagam. Karena peresmian Pak, judulnya peresmian. Kalau peresmian kan penandatanganan prasasti, mungkin simbolis satu itu. Kalau syaratnya, ya monggo. Coba Pak Haris, izin Pak, nanti jadi untuk penandatanganan prasastinya secara digital. Jadi kemarin kami koordinasi dengan BPHN, saya juga menanyakan karena kemarin juga ada pertanyaan dari Mbak Intan untuk prasasti ini tanda tangannya bagaimana, sehingga saya berusaha untuk koordinasi dengan pusat. Ternyata untuk prasasti ini digital saja Pak. Untuk spesimen nanti setelah acara mungkin dari teman-teman BPHN akan berikan. Jadi kalau misal Pak Kepala BPHN hanya paraf saja, tanda tangan dapat menteri Pak. Saya kira itu cepat. Terima kasih. Jadi saya kira namanya peresmian akan disampaikan Pak Asisten itu memang harus ada simbolis amanat, tapi dengan model digital. Kedua mungkin spesimennya akan diberikan, tapi dalam jangka waktu sangat terbatas. Nanti akan diberikan, setelah itu akan ditarik lagi dengan sistem digital lagi. Jadi nanti tetap kita lakukan peresmian secara simbolis, setelah itu diberikan piagam. Nah, pada saat pemberian piagam, maka mereka ini kan dipanggil satu-satu saja. Ini kayak kabupaten, desa atau camatnya akan berdiri, karena mereka kegiatan mereka kalau menerima terus dokumentasi sangat senang gitu. Maka seperti itu lah. Tapi mengalungkan sendiri beliau ini, mengalungkan sendiri. Jadi posisinya nggak baru di atas satu-satu, kan banyak yang itu tadi. Khususnya itu hanya Pak Bupati atau Kepala Daerah termasuk Gubernur. Ini yang belum menaikkan kan belum itu. Nah, yang lainnya nanti kalau teknis nanti bagaimana pengaturannya, kalau memang bisa dibarengkan, berarti semua dipanggil dulu kepala daerah, berarti mereka akan berdiri semua, maka makan waktu lebih singkat. Tapi kalau dipanggil satu-satu dan diikuti oleh Pak Camat dan kepala desa, itu akan memakan waktu. Monggo nanti teknis di lapangan, monggo nanti teknisnya di lapangan saja. Kita pertimbangkan dulu, karena kita harus sifatnya tentatif dulu, enaknya bagaimana kan itu. 32 nih Pak. Jadi kalau kepala daerah 32, yang 8 masih mudah-mudahan tahun depan bisa. Masih tunggu tugas berat dulu. Kita masih punya 8 kepala daerah yang belum mau digunakan. Mudah-mudahan dengan adanya ini beliau akan tersentuh juga artinya bahwa desa sadar hukum ini manfaatnya luar biasa begitu. Karena pariwisata termasuk di dalamnya salah satu penilaian juga kategorinya juga ada di dalamnya. Terus termasuk peraturan, pajak, retribusi dan sebagainya. Itu salah satu dimensi untuk penilaian. Terus ini dan juga Pak Haris, satu lagi Pak, untuk transportasi ini kami akan menyiapkan bis Pak untuk mengantarkan rombongan dari Kemenkumham Pusat itu ada BPHN ke Gresik sini ke Aston. Nah ini kami mohon info untuk jumlahnya Pak, kira-kira berapa, karena kami butuh membuat nota dinas dulu Pak untuk ke Biro Umum untuk permohonan peminjaman bis, sekali juga dengan Pak Kapusnya ya Pak yang akan hadir beserta mungkin jajarannya itu sekitar berapa, nanti kami pesankan untuk mobil rentalnya Pak, jadi yang di luar bis itu kira-kira berapa gitu Pak Haris? Jadi kalau informasi terakhir kemarin bahwa penghargaan ini sebenarnya Pak Menteri itu menghargai loh Pak. Tapi disayangkan kenapa tanggal 7 gitu. Disayangkan begitu karena beliau sudah melakukan cuti atau mungkin sudah mengajukan, pada saat itu dia sudah mengajukan pengunduran diri, tapi belum ada jawaban dari Pak Presiden, sehingga beliau nggak bisa hadir. Karena beliau nggak hadir, tentunya jumlah orang yang akan hadir ke Jawa berkurang. Dari semula direncanakan sekitar 30, kemungkinan akan berkurang banyak drastis karena rombongan beliau ada. Tapi yang jelas
nanti akan segera kami komunikasikan Bu Intan untuk memastikan nama orang dan sebagainya sehingga bisa lebih cepat untuk mempersiapkan itu. Dan nanti Bu Sinjin segera setelah ini bisa dikirim ke grup untuk memastikan berapa sih orang dari Jakarta yang hadir sehingga lebih baik. Kedua nanti di bandara juga akan dibantu teman-teman Mas Adi dari imigrasi juga akan membantu mempercepat proses beliau untuk VIP-nya. Nah, seperti kesepakatan kemarin bahwa salah satu untuk protokoler penjemputan ini semua dari biro hukum, dari biro provinsi. Setelah ini dikirim ke Gresik, terus dikirim kemarin setelah sampai Gresik kami berada di Gresik. Nah, pulangnya nanti mohon disampaikan kembali. Cuma mohon nanti dibantu karena beliau ini eselon 1, yang eselon 1 ini biasanya penjemputannya khusus seperti itu. Saya kira itu dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Tadi sudah untuk bersama ini terakhir acara, mudah-mudahan sudah nggak punya sendiri nanti sambutan para BPHN, sambutan lanjut ya, nanti anak kepada negeri lanjut ya, berarti sudah selesai juga. Kalau masih ada tambahan atau mungkin perubahan ini nanti bisa dikomunikasikan berarti di grup, kita membuat grup tadi bisa saling berkomunikasi, mungkin ada tambahan lain-lain kami silakan. Dari Gresik semua, karena kemarin itu MC semua acara ini di Gresik. Sekarang begitu, tamu sampai Gresik sudah beralih tanggung jawabnya dari Gresik. Sekarang begitu kemarin. Termasuk ada tambahan tadi tentang anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan ini yang menyelamatkan kita di kemudian hari untuk yang ikut panitia dan sebagainya ini memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin Pak Pram mungkin ada tambahan atau mungkin Bu Sulis? Mungkin Pak Pram ada tambahan? Ini sudah penutup di situ. Ya, kami kemarin itu kan pas rapat yang pertama ya, pas yang di sana itu kan MC itu kan ada rekomendasi, ya. Ada rekom dari Prokopim provinsi. Terus terang aja kami belum follow up karena by name-nya tidak begitu jelas. Saya tidak kenal. Ibu ada sendiri, biasanya yang diminta untuk jadi kerja itu yang tulis namanya. Yang kemarin di Jatimpak 3 Kalau infonya Pak Menteri nggak hadir, kemungkinan buku dia nggak jadi hadir. Tapi nggak apa-apa, kita kan kami tidak tahu ya. Nah, menurut Mbak Saki, menurut jenengan ada rekom siapa kira-kira yang jadi MC? Kalau Mbak Grace itu saya nggak kenal Pak, cuman memang acara provinsi memang beliaunya sering sering. Itu saya kalau gugup ya kemarin waktu di Public itu Jatimpak 3 kemarin Mbak Grace. Awalnya nggak iso. Awalnya nggak. Mau jadi asisten MC? Saya sudah tidak layak tampil. Oh sudah. Terus kita ya. Kami silakan kita wong MC ngono ae. Kalau bersih ada Mas Zaki Kurniawan itu. Awak wae wong anu. Zaki Kurniawan itu kan sering juga acaranya provinsi. Sering diundang acaranya provinsi. Siap. Pak Adi. Begini tuh di guru. Wis gak bisa. di anu aja di tandem aja Pak. Dari Karwin 1, dari Gresik 1, seperti itu aja. Nah, itu juga. Tandem aja. Kalau MC tak diserahkan Pak Anies dan grup. Gini. Mulai rendah di PNS TKP. Kalau saya itu turun-turun nggak mari-mari. Saya dipikir akan dewan dalam acara itu.
mari ngono CS kan. Kene Mas Jaki, Mbak Jaki, nanti dari Gresik ke Subang. Masuk ke Subang ngomong asisten. Enggak apa asisten. Iya, wis kene bal-balan wis gak apa, urusan bal-balan kene ya, asisten gak apa. Jadi nanti MC-nya dari Prokopim 1 ya Gresik, sama dibantu teman-teman dari GWK. Ngono lho. Saya kapan-kapan kok bahas ini iki. Ya siap ngono lho. Ya, wis Mas Bram, deal. Enggak ada kabar-kabar ngono enggak. Urusan anak urusan guru, tetep mau membantu aja. Enggak, Pak. Tetep nambah anak. Jam kerja, Pak. Oh ya, aku dikei uang lembur. Ngono ya. Nanti langsung geser buka. Gimana? Kapan-kapan aku bahas itu, wes. Pokoknya Gresik dibantu dengan Kemenkumham, wes, titik, beres, kalau dibahas. Sampai kepeksa-peksa untuk MC dia. Masuk Teko, berarti masuk Teko, ambil aku. Oke, halo. Pengamanan, gak masalah. Sip, siap ya. Apa Bu? UMKM ya. Berkaitan dengan tanggal 7 Pak, karena saya lihat di Random kan cukup singkat ya Pak, jam 8 terakhir jam 10 nih. Artinya acara itu pesertanya banyak, tapi dengan waktu yang sangat singkat. Siap. Nah, terkait dengan kebutuhan UMKM, kita siap untuk menyiapkan UMKM itu, mungkin nanti produk-produk yang kemasan tentunya, karena ini berkaitan dengan Kemenkumham. Nanti kita juga seleksi untuk yang sudah bermerek, yang sudah terregistrasi. Kemudian ini jumlahnya Pak, barangkali disiapkan berapa meja untuk, biasanya satu meja bisa digunakan 2 UMKM untuk mendisplay produknya. Satu meja Bisa untuk 2 2 UMKM. Iya. Meja berapa meter? Nanti mungkin menyesuaikan apa tempatnya, ada ketentuannya atau berapa yang bisa kita siapkan, nanti kita siapkan. Mas Bang bisa jawab Mas Bang? Yang penting pesannya Pak Sekno Mbak. Jadi upayakan yang kering saja. Mungkin kayak kopi sarung, mungkin yang dari daerah lain ingin beli. Ya, siap. Mungkin batik, termasuk sarung. batik sarung ini juga. Siap. Ucuk saya larang-larang malah gak ditunggu. Yang berkualitas nggak ada yang murah. Ya berkualitas tapi murah, bisa bingung. Ya palingnya tolong atas tangan itu seperti ini kan. Yang saat batik sarung yang buat baju umum. Ojo lama oke sih. Kopiah dan baju Ayo, busana tenun, muslim batik tenun. busana muslim, kopiah. Ya, yang macam-macam itu aja saya yakin. Kalau nanti jajan-jajanan kok sing dilirik be hotel sampai resto gak payung buat. Iya kan? Yang untuk dibawa oleh-oleh. Iya. Mungkin kemarin 15 itu. 15 nah. Tapi hotel sebenarnya sampai 50 siap. Kami kemarin diskusi dengan Pak Siska 15. Antara 15 ya, 10-15. Ditempatkan di mana itu Pak? Di depan situ. Depan ya. Iya. Oh, depan oh. Yang gua jalan sih udah tolong ayu. Oh iya, Sebab lura-lura itu ya seneng ada ayu. Nanti mau ngayu jelas depan ini Pak, ditunggu. Enggak kena mau mana kan mengagumi wanita. Ya semua. Kok tak sengelek sampai jauh katile sopo goreng dong Gresik ada elek. Izin Pak menambahkan tadi yang ada ID kan, yang hanya ber-ID card yang boleh masuk. Nah itu setiap kepala daerah pasti membawa minimal 3 orang, 4 orang. Ajudan. Ya ajudan, ya protokolnya, dokumentasinya. Kita kan tahu Mbak kalau itu Prokopim. Ya, kita tahu ajudan. Maksudnya boleh masuk semua kan? Boleh. Atau hanya dokumentasinya Nanti aja? dokumentasinya biar diatur sama Pol PP. Nanti kita buatkan apa itu batasan biar nanti gak seliweran di yang tamu VIP. Ya, gua protokol gak oleh melbu sawangan. Kita tahu dari protokol masalahnya. Cuma Yo misu-misu. ya iya saya jelas ada di situ nih Pak Natyo. Sarapan.
jelas nama ini piagamnya bapak Iya, mari terima telah dikasihkan ajudan Prokopim. Kalau masalah itu yang fleksibel Mas ya, protokol sama ajudan. Prokopim itu kan ada yang mutu, ada yang baku menerima penghargaan. Prinsipnya tadi Mas Zaki, Pak Yaki, pokoknya yang diserahkan langsung adalah gubernur dan bupati wali kota. Menerima penghargaan. Nanti situasional kita buat acara seperti itu, situasional datang atau tidak tergantung nanti kan. Yang penting bupati dalam teko itu menerima penghargaan enggak? Kalau menerima penghargaan kemungkinan besar itu. Kalau nggak menerima penghargaan diwakilkan asisten satu. Biasanya nasi begini kan mewakili. Kalau memang diwakilkan tetap diserahkan sih. Ya, itu nama kabupaten kota. Kalau mengisi terakhir tuh, Terawas itu karena nggak terima, hanya 6 bupati wali kota sejati, ya diwakilkan asisten Terawas. Tapi kalau Wadon itu sudah akhirnya. Pak izin Pak. Monggo. Terkait prasasti tadi, kepastiannya yang akan diserahkan simbolis di acara besok itu berapa? Mungkin ya apa Mbak Lucy? 1 atau 2 sama Mbak Saya kemarin koordinasi Guprak katanya ini Bu, simbolis digital aja dulu. Tapi saya koordinasikan lagi Bu biar pasti ya. Enggak, karena kalau memang nggak dibawa itu kita nggak perlu bawa Pak, kan itu kan berat Pak, marmer Pak. Nah. Kalau nanti kadang kita bawa ternyata nggak dipakai apa-apa kan juga bawanya ini yang percuma kita. Mungkin kalau digital nggak dibawa Pak. Nggak perlu ya, dibawa. mungkin ada 2 alternatif nanti dikoordinasikan. Kalau kita itu karena peresmian biasanya sih ketok kan tanda tangan di depan itu. Biasanya apakah bawa satu untuk tanda tangan itu simbolis atau gimana? Nanti mau koordinasi sama pusat itu. Kalau digital kita itu gambarnya tangan nggak kelihatan. Kalau yang asli kan karena itu rohnya di situ kalau peresmian itu. Takutnya kadang nggak dibawa ternyata ditanyakan. Itu nanti Mas Pan ya diingatkan sama Mbak Lucy ya. Biar nanti enak. Kalau bisa dibawa satu untuk peresmian itu. Berarti kami harus segera dapat info juga nanti yang terbaik siapa. Itu yang kita siapkan untuk segera ditulis. Jangan asal bawa nanti keliru yang dibawa. Simbolis itu kan gitu. Ya, betul. Kemudian yang saran untuk peserta yang boleh masuk. Kalau dari acara yang terakhir kemarin ya Pak Aris ya, yang pakai ID card memang bisa duduk di depan Pak. Nah pendamping itu ada batasnya, hanya 2 orang yang boleh masuk, yang lain itu menunggu di luar. Jadi kalau seperti ini di depan kan ada teras. Nah ini kalau pengalaman acara penyerahan paralegal yang tahun lalu di Jakarta itu, peserta yang nunggu di luar itu tidak bisa masuk dan tidak bisa mengikuti acara karena TV yang ada di luar itu tidak bisa dinyalakan. Jadi saran kalau bisa yang tidak masuk itu tetap bisa mengikuti acara. Mas, bisa Mas ya? Tetap bisa. TV Mas, seperti ya? Jompo ke ono sih bisa melihat di dalam. Ya di Biar lobby ini ya, lobby apa ini ya? Di Serasan ini loh Pak. Ya di Misalkan situ ada. acaranya di dalam sini, nah yang nggak bisa masuk kan nunggu di luar gitu. Nanti itu luas, makanya di belakang ini ada tempat los itu digunakan untuk MKM, sama masih lebar. Nanti kita kasih TV Mas Bagia ya, biar nanti bisa lihat 2 atau 3 di sebelah kanan atau kiri, biar bisa dilihat oleh si dodolan. Yang paralegal tahun lalu itu yang luar masuk, di dalam diusir lah di luar. Lah di luar kan ingin tahu, wah ini kepala desa aku dapat penghargaan. Kalau ada TV minimal kan dia bisa foto dari TV yang di itu, nggak perlu masuk diusir lagi, kasihan Pak. Oke, sana masalah foto itu perlu. Agak iya Pak. Jadi Mas Bram, kalau itu masih mampu, masih muat tempatnya,
selain undangan yang 500 sekian itu, untuk pendampingnya tambahan 2 atau secukupnya tempat itu kalau ada, itu ditambahi yang kosong. Makanya nanti Amin 1 itu siang itu sudah kita toto berapa dan dikasih label, biar nanti tidak keliru. Kalau memang ada tambahan yang pendamping itu dibuat di belakang kalau cukup. Karena dari teman-teman kanwil, ya termasuk media dan lain-lain. provinsi yang hadir, ada kursi tersendiri di belakang biar enggak Gitu. profit. Oke, Mas Pram, Bang Ming. Yang lain? Pak izin, ini bagian kepala desa yang ikut kegiatan prakerja yang Iya. ini yang Kenapa? ada kegiatan prakerja adalah sampai 8 ya Cuk. Itu Kalau nanti bersih udah berakhir besok kalau bersih. oh iya yang Kalau bersih sudah berakhir yang tahapan kedua Jumat besok. itu apa boleh diwakilkan pertanyaan? Ya berarti kalau berakhirnya ya sekdesnya. Boleh ya? Soalnya kalau dia keluar dari PJ kurangin nilainya juga kasihan. Nggak jadi terbaik. Yang tanggal 7 izin nggak bisa ya? Bisa Pak, jangan. Dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Wakilkan sekdesnya atau perangkatnya. Kalau Pak Bupati boleh diwakilkan ya harus satu desa. Ada lagi barangkali nanti hal-hal yang di rumah atau di kantor masih oh ini gak berbicara no, di share aja di grup. Ya. Nanti kan masukkan Mas. Untuk Pak, kita tunjuk dari Diskoperiktab sama layanan kesehatan dari Dinkes. Ya, tadi katanya harus yang cantik-cantik saja loh Pak. Oh iya. Ya. Untuk baginya itu loh Pak, menyerahkan. Wes Mbak ya. Mbak Anies wes ya. Cak Yung, kan gak semangat nih bantu gitu. Gitu. Kenapa? Yang penghargaan bersih katanya mau mari penghargaan nggak bisa Jadi habis acara penutup, nanti Gresik itu punya acara sendiri untuk memberikan buat khusus Kabupaten Gresik. Iku ngatasi lah Mas. Ya iya. Info tak sampai dulu. Karena waktu setelah acara selesai, wes gak mikirin dulu. Kalau misalnya sampai ngajar-acara, saya semua tuh main buya, saya main foto nang background itu. Alangkah baiknya nanti kalau sama acara aja ya? iya. Kalau sama acara kan biasa nanti wis buya, aku kepengen foto orang enggak. Terus masuk siang kepengen foto mas betul kayak enak kan, cetekin sama. Pasti berebut ke panggung. Ya, Ya. untuk foto. Itu waktunya gak cukup setengah jam. Oh, lebih. Misalnya Jakarta KB di foto ya, pegawai hotel sing ayo difotoin lah. Mas Adi. Di Gresik itu ada berapa rumah desa? 32. Kalau berkenan ya, kami mohon izin pada saat pemberian penghargaan bersama itu kan, selesai itu disisipin itu diberikan penghargaan kepada beliau dan kenapa lagi. Jadi masyarakat ini kan jadwalnya jam 10 mungkin kita mau juga mengatur secara khusus kepada Bapak Bupati sama Dirjen Kepala BPKM menyerahkan itu. Nah, dengan adanya ini kan juga salah satu contoh buat bagi penghargaan kabupaten kota biar pemerintah daerah itu juga mengatur dan juga kepada mereka. Ini apabila diperkenankan. Jadi setelah penghargaan resmi tadi, khusus untuk pemerintah kabupaten Gresik dari bupati diberikan penghargaan khusus akan dipanggil bupatinya. Sebagai contoh dan kabupaten kota yang lain begitu. Ya nanti di koordinasi nanti. Ya, dan posisinya juga sudah disiapkan Pak ya. Jadi enggak cari-carian yang mau dapat penghargaan sudah langsung baris rapi makin depan. Pak, Adra sama ibunya belum masuk ke hospital mana Di depan yang kembali Udah ya, di depan di depan ya kan saya ucapan selamat datang itu loh. Biasanya di situ. Ya, siap. Tadi belum masuk kayaknya. Nah, itu pembukaan itu loh. Sebelum MC mulai bicara itu langsung mereka
mulai hadrannya dulu. Disambut dengan hadrannya begitu mengiringi penyerahan santun. Ada lagi atau mungkin saya cukup atau lanjut? Saya kira ini sudah alhamdulillah Bapak asisten. Ini saya kira sudah cukup ya. Nanti secara teknis bila mana ada apa yang disampaikan oleh Bapak asisten, ada penambahan, mohon izin Mbak saya bisa angkat tim berkomunikasi dengan penambahan. Kalau kedua ini yang terakhir mohon izin kita diperkenalkan. Tadi kan disampaikan Pak asisten. Tapi ini sifatnya kami masih Pak saya sebagai Pak Sidang. Ini sifatnya kan tentatif. Kalau ini diperkenankan nanti kami masukkan di sana di radio ini bukan melakukan penjabatan tapi ini dijalankan tentatif belum sifatnya final tapi dari laporan kami hasil ini akan kami bawa ke pusat kalau itu diperkenankan tapi dari awal dari ini masih belum jelas bisnya itu bisa jalan atau enggak gitu. Nah ini yang kita khawatirkan bisnya nggak ada jalan sudah kita masukkan jalan. Tapi kalau saya beri gambaran tentatif di sini kan izin tidak diperkenankan kami sampaikan ke bagian itu. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Asisten selaku Tuan. Terima kasih Pak Haris dan rekan-rekan Kemenkumham dari Biro Hukum. Kemungkinan untuk rapat pertama dan terakhir saya kira cukup nanti kita akan lanjut komunikasi lewat grup WA sekaligus siapa akan berbuat apa, progresnya bagaimana nanti kita bicarakan itu. Dan nanti H-1 Pak Pram, Mas Adi, H-1 kita cek lokasi pada sore hari ini, pada sore harinya biar nanti kurangnya apa masih ada waktu spare beberapa jam menjelang besok pelaksanaan. Karena nanti bisa berkomunikasi akan diinformasikan lewat grup oleh Mas Pram dan Mas Adi. Dan sebelum berakhir nanti mungkin bisa melihat hallnya yang di depan tadi dibuka oleh Mas Pram. Hallnya di belakang ini, lanjut mungkin ruang transitnya Mas Pram, Mas Adi, biar nanti kita tahu gambaran, mendingan lebih baik tambah seperti ini gitu. Biar nanti kita komunikasikan dengan pihak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin ada yang kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresicap.go.id.